Selamat datang kembali di acara favorit kalian. Torang minggu lalu ada libur karena Mehmet Corona. Covid. Jadi Positif. karena torang positif thinking. Karena setelah banyak hal negatif di hidup ini, jadi orang mengisi dengan hal positif sekali-kali. Covid. Tapi torang sama sini so tes. So swab. Ya, kita tahun lalu udah tes CPNS. Anyway, Orang kembali. torang kembali di acara favorit kalian di channel YouTube favorit kalian. Yang DP viewers cuma sedikit karena editornya juga posting teaser di Instagram. Oh ini kalau mau uni share kuah. Iyo. Iya, tolong setengah mati ini dah. Bacot, tidak ada yang menonton. Siapa namamu? Anyway, Nama saya Adonia. kembali di segmen baca-baca berita. Bercak. Berita kocak. Berita kocak. Yang kali ini DP judul adalah Apa tuh? nguping. Apa itu? Ini nguping. Cepat. Ngunyah pinang. Nguping itu. ada satu lagi nyupir kata. Apa itu? Nyuntik sopir. Ya jadi itulah ngunyah pinang seperti biasa. Kayak makanan favorit kita semua. Tak kira nguping kebiasaan tanta-tanta. Ternyata nguping kebiasaan orang timur. Iya, Ustaz, ngunyah pinang. Ngunyah pinang. Seperti biasa ada 5 berita yang Tur akan bacakan. Kali ini DP susunan terdiri dari Berita internasional. 1 berita internasional, 3 berita Berita nasional, dan 1 berita lokal. Langsung saja orang masuk ke berita internasional yang pertama. Tribunbali.com. Baca. Konflik Rusia versus Ukraina. Ya. Anjay, serius sekali. Langsung membahas tatanan negara. Berita, 2 gadis asal Ukraina melelang keperawanannya, tawarkan ke Vladimir Putin supaya berdamai. Ini dorang lelang bukan for doi Kang, for Nggak, lelang sama perdamaian. ninja lelang kemarin nih, lelang. Lelang perawan. Di orang mau kurang pasti. Siapa masih tahu? Siapa tahu dong masih perawan Kang? Kalau dong lelang, berarti masih perawan nih. Dorang berharap Vladimir Putin mau Kang, dengan 2 gadis ini Vladimir Putin tidak jadi perang. Seolah-olah penting sekali tuh keperawanan. Baca dulu. 2 gadis asal Ukraina melelang keperawanannya. Tawarkan ke Vladimir Putin supaya berdamai. Rusia hingga saat ini masih terus melakukan penyerangan ke negara Ukraina. Karena kasihan. Akibat penyerangan ini setidaknya hingga hari ini ada 137 orang tewas dan 316 lainnya. Ternyata so serius Kang, kita nggak jadi ikutin, kita kira cuma serius. sedu. Dari DP dampak ini Rusia di Ukraina sampai di olahraga. Rusia dapat ban di semua Dari cabang semua olahraga. cabang. Semua Kalau cabang dari olahraga. federasi-federasi Kang. Iya. Kalau di catur itu orang boleh DP apa? Warga negara boleh tapi bawa nama Rusia. Oh, tak kira dong main catur boleh mari nak pakai pion. Kalian di band tidak pakai pion. Satu baris di belakang. Kedua gadis itu menghimbau damai segera kedua negara untuk kebahagiaan masyarakat. Di tengah perang Ukraina dan Rusia ternyata ada 2 gadis Ukraina yang mau menjual keperawanannya. Maksudnya bagaimana sih? Nanda. Seolah-olah dompet perawan ini. Penting sekali dan kok kira-kira nih negara mau perang ini demi kekuasaan kong gara-gara Telsen udah jadi mau dan mana andaikan jadi tuh Sendo kata tiba-tiba hilang dong, tiba-tiba genjatan senjata kok Sendo balik sebagai sebagai pahlawan kok bikin monumen kayak Udah potong udah pasti ngapain. the true virgin. Kami ingin menjual keperawanan melalui Cinderella Escorts karena kami ingin membuat pernyataan. Mari kita akhiri perang. Anjay. Itu sebabnya kami secara khusus menawarkan kepada Putin dengan lelang kami supaya berdamai. Oh, ini bernama Mari and Alice. Wahai Mari dan Alice, kehidupan ini tidak hanya berputar masalah tele, bangsat-bangsat. Tidak ada Vladimir Putin gampang cari Telsen. Nggak ada mesti Telsen Ukraina. PM sekali orang ini. Apa PM? Percaya memek. Kalau percaya diri, orang yakin tak company itu. Orang kira
dorong peperawan ini sangat-sangat berpengaruh. Ya tapi itu usaha orang-orang toh. Maksudnya orang kan menginginkan perang. Ada terlihat di Twitter ada orang yang kasih diskon OnlyFans untuk orang $5 off. Iya, untuk orang Ukraina. Supaya kata setidaknya sebelum mati bagobi dulu sedikit gitu. Dorangnya nak sesal orang Rusia kan, orang Rusianya ngomongin fans. Bunyi apa tuh? Oh, ini masih LDR tuh, Pak. Dorang, Ya, ini dia. dorang masuk berita kedua. Tinggalkan dulu masalah Ukraina, Dari masalah Rusia. orang baca dari situs-situs anak muda alias vice.com. Aja. Capaian baru Damkar. Nah, akhirnya Damkar membuka pencapaian baru. Pemadam kebakaran. Damkar apa so? Pemadam. Bukan ada temen. Ada dia. Damkar ini kan damai Ukraina. Ya. Capaian baru Damkar. Petugas di Blitar sukses lepaskan cincin nyangkut di penis. Cincin kawin Ya, kita lihat Pengennya pelatang lolo. Pengennya pelolok sayang. Rasanya kami sudah mendaftar semua perkara absurd yang pernah ditangani petugas pemadam kebakaran Indonesia saat merilis artikel obrolan kami dengan Damkar Jakarta Timur. Dari riset internet saja kami sudah mendapat rangkuman peristiwa semacam bantu ngelepasin cincin, mengusir ular kobra, menyelamatkan kucing yang terjebak di tralis, membebaskan anak yang terjepit di tembok, bahkan Damkar bahkan menyembuhkan kesurupan. Kalian kayak ini. Dorang nggak kenal ustadz, pendeta begitu. Biar setan apalnya kalau Damkar datang poin begini. Baik keluar kayak deh. Biar nggak ada aing maung. Pemain mau air lah. Dan nggak cuma itu, kami juga menodong petugas Damkar Jakarta Timur ikut membuat 5 list penyelamatan paling memorable kata yang pernah mereka lakukan. Daftarnya mulai dari menyelamatkan bola voli sampai evakuasi pria memanjat baliho. Dari ngambilin kartu ATM jatuh di selokan sampai menggotong jenazah seberat 300 kilo kayak ini betul. Tuh mesti cari nih 300 kilo itu mana ada kota Mobagu itu. Kilogram kayak bukan kilometer. Dan itu jenazah DP jauh. Mana ada kota Mobagu DP lebar. Ya ini betul DP jenazah berat 300 kilo, berarti orang obes sekali, Kang. Iya. Kong masih hidup itu. Mati jenazah. Menggotong jenazah. Kong itu pegawai masjid. Aduh, mau kita anak ini marah. Damkar yang apa ini? Damkar ini bagus. Jenazah ini kan memang berat DP hidup. 300 kilo. Ini yang lucu. Ini memang kalau website berita anak-anak muda ini lucu-lucu. Di sini Vice bilang begini. Seriusan, pas artikel itu dibuat, kami pikir hal yang bisa memaksa Vice nulis soal Damkar lagi 2 hal saja, antara Damkar Indonesia berhasil bebasin sandera perompak Somalia atau Damkar berhasil menaikkan UMR Jogja. Kenyataan mengkhianati hayalan. Disinilah kami sekarang terengah dengan tantangan kerja terbaru yang harus dilakoni Damkar Blitar Jawa Timur. Kemarin 4 petugas Damkar di kota tersebut berjuang melepaskan sebuah cincin yang nyangkut di penis seorang laki-laki 25 tahun. Ini harus tidak biasa. Dia bilang gini. 4 petugas Damkar di kota tersebut berjuang melepaskan sebuah cincin yang nyangkut. Ini biasa. Di penis seorang laki berusia 25 tahun. Ini baru tidak biasa. Nih, masalah personil mendadak menjadi problem pasukan baret biru. Ketika MRZ, inisial itu pria Malang, kata memutuskan datang kantor Damkar karena putus asa. Ia sempat mencari cara melepas cincin itu di internet, namun masih saja gagal melepaskannya secara mandiri. Cincin yang diduga besar alat bantu seksual. Besar. Dalam posisi tertindih ke kulit titit. Hah, maksudnya gimana itu? Tertindih pada kulit, ternyata bukan cincin biasa. Bukan begini. Bukan begini. Ya begini berarti TGP. Harusnya bisa dilepas kapan saja. Masalah datang saat alat penguncinya macet. Macet jalan, macet lolo. Itu hari ada Dang. Yang petugas Damkar ada ini. Ada orang pagi-pagi jam 7 pagi itu tiba-tiba dia datang. Dia telepon kata dia tangan taborgol di kasur. Yang lagi kapan dia sih tinggal. Kalau taborgol di kasur. Dia kata di percakapan kata pas Damkar datang kata, "Pak, ada apa ini, Pak?" "Ya, ini tangan saya keborgol di kasur." "Memangnya ada apa, Pak?"
Hehe. Ada hehe. Ngapain kan di MRZ ini dia ada datang ke kantor Damkar kok. Siang Pak. Siapa ini? Ini Kak. Aduh, bagaimana kamu menjelaskan? Datang. Siapa? Lolo. Siapa Lolo Pak? Biasa Lolo. Aduh, apa nama ini? Bukan Jo. Aduh, apa nama? Bukan Mak. Yang ada ruangan sendiri nih Pak sama cerita. Itu udah lepas dintang yang begini. Pang. Nah, bayangkan MRZ gugup. Pemar. Kumimar udah lepas kata itu. Udah lepas kata dong apa? Dong sikat cilik dulu kata. Orang sirang nih air panas, sirang air panas itu. Terus itu telur masa bunyi begini. Nah. Sebetulnya ngantar dibuka kipas, ya kan begini dia. Dia kalau dingin lah begini. Dia masa bunyi begini. Dia kalau dingin lah lagi. Salah pasan diri dia. Kalau bangun bayian dia bawa begini tuh. Kalau kan lagi mas dia masa bunyi. Kalau bangun pagi dia begini kembang kutik-kutik nih. Wah, kalau malam kalau dia suka dalam kipas sama tidur kayak gitu. Itu tadi orang Baroto-roto. baik, sangat baik ini Bapak Damkar ini. Dia apa? Damkar kan tuh segala sampai kesurupan ya. Damkar. Dia menerima Gila. semua ini dah. Semua masalah diselesaikan oleh Damkar. Bagus punya Damkar ini ambil rapor. Iya kan? Iya betul. Bagus Pak Damkar. Ayo, baca. Berita ketiga ini lumayan apa ini DP namanya? Aduh, bagaimana Kang Pak? Begini kok dia. Kebetulan kita sih enggak masalah baca ini. CNN dari cnnindonesia.com DP berita Angelina Sondak diizinkan keluar kota untuk healing. Jelang bebas. Jadi Angelina Sondak ini tersangka korupsi bukan tersangka, pidana. Terpidana. Narapidana. Nah, narapidana kasus korupsi beberapa tahun lalu toh. Dia harus kan keluar sekarang Aku orang baca mulai DP ini kapan. Mantan anggota DPR Partai Demokrat Angelina Sondak diizinkan keluar kota bla 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 bla. Kapan ya? Sudah baca yang penting orang kan permasalahan DP healing ini. Iya. Untuk keluar kota memang diizinkan. Ini Ricky Dwi Bintaro ini kepala lapas. Untuk keluar kota memang diizinkan untuk keperluan keluarga, kemudian berobat, kemudian alasan bekerja itu diperbolehkan untuk saat ini. Masa alasan bekerja sebagai narapidana? Bro? Healing boleh juga. Oh iya. Ricky mengatakan CMB bisa dicabut apabila NG tidak melapor. Oh, dia ini bebas bersyarat, Kang. CMB apa CMB? Niaga. CINB itu floor. Jadi ya intinya dia ini harusnya kata belum bebas toh atau gimana? Waktu ini dia semua menjelang bebas. Menjelang bebas, kemudian dia diizinkan untuk keluar kota. Healing ya semua. Padahal semua keluar juga tuh. Kan keluar kota, kalau dia keluar negeri paling hilang itu. Gimana gitu ini? Kalau dia keluar negeri itu Ya. gayus. Ini kok orang taruh di berita ini karena orang ingin menyoroti bahwa orang penegak hukum ini sangat manusiawi. Orang Iya, katanya. Masih ada prinsip-prinsip kemanusiaan. Iya. Narapidana saja boleh healing. Iya, asal narapidana yang banyak doi. Nah, Maksudnya kan ini tuh boleh orang ini kan dah tidak apa? tahu. Maksudnya yang boleh healing kan orang banyak doi kan lebih kemungkinan. Narapidana di sini boleh aja healing. Cuma dong healing cuma urut apa kita? Ayo, urut pakom dada gini. Itu bisa healing buat orang. Ya itulah. Ibu Angelina Sondak ini mantan gubernur PN atau siapa? Profesor Lucky Sondak itu siapa dia? Nggak tahu. Pokoknya dia ini mantan Putri Indonesia 2001. Dia menerima suap kasus apel Malang. Kode apel Malang 2,5 M. Dan apel Washington sebesar 1,2 juta dolar. 1,2 juta dolar. Gila. Uang itu dimaksudkan sebagai pelumas istilahnya. Gila, 191 miliar. Sadik itu. Sultan kira korupsi. Doi enter itu. Itu 191 miliar. Enak bertolong ah. Dia ada backing ini. Ya kalau beli Bitcoin dapat 20 lah itu. Nah dapat 10 lah apa foto gue sali. Barang masih di Dari berita. Angelina
Sondak. Kau masih di belok. Berita lokal. Belum. Belum. Beras. Masih beras. Berita. Beras raskin. Beras itu. DP berita gini. Loh, DP ini dulu. DP. orang dari www.grid.id. DP tagline begini. Loh, kok saya dikabarkan mati? Suparlan terkejut mendapat kiriman akta kematian atas namanya. Padahal masih bugar. Dinkes Magetan buka suara. Ini bukan hidup, ini masih bugar, bukan masih hidup, masih bugar kayaknya. Aku sih dia pemulihan diksi bagus. Loh, dia kalau baca, Kok saya dikabarkan mati? kok saya dikabarkan Yang lucu di film Suparlan, Cil. Loh, Pak Parlan, Kang. Pak Parlan. Banyak enggak Suparman. pokoknya kan DP takang itu, Suparlan. Betapa Betapa kejutnya Suparlan, 61 tahun, warga desa Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur saat mendapat kiriman akta kematian atas namanya. Padahal pria ini merupakan pensiunan guru olahraga. tukang tenis. Pantasan bugar, mantan guru olahraga kete. Saya masih bugar. Kalau guru matematika masih pintar. Ya, masih pintar. Padahal pria yang merupakan pensiunan guru olahraga ini di Kabupaten Magetan masih hidup bahkan dalam kondisi sehat bugar. Sehat bugar. Oh, orang melansir dari tribunjateng.com. Oh, segar itu. Sehat bugar. Oh, sehat bugar. Sehat bugar. Oh, nih. Melansir dari tribunjateng.com, dalam akta kematian diterimanya, Suparlan dinyatakan meninggal pada 9 Desember 2021 di Gresik. Suparlan heran antara menerima surat akta kematian pun berusaha meminta penjelasan dari pihak yang menerbitkan surat tersebut. Informasinya baru kemarin. Loh, kok saya dikabarkan mati? Suratnya itu tiba di kantor desa yang terima anak saya, Pemar. Aduh, takangnya sekali. Takangnya sekali. Tarasan nih bapak lebih teka gitu. Siapa pas dapat DP anak antar DP akte kematian tuh paling Tetap DP anak yang di kantor desa. Masa anda goyang kopi tadi pagi? Belum ada yang bilang surat duluan gimana, Dek? goyang kopi. Mengungkapkan akta kematian tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Oh, sebab Suparlan rupanya diketahui sempat terpapar COVID. Tapi ya mati-mati juga toh. Mati juga. Tapi kalau DP akte kematian so terbit, dia terhitung so mati secara administratif dong. Ya, kalau orang kan kesalahan, orang yang pegang administrasi boleh sebalik. Data itu kita peroleh dari dashboard provinsi. Kami akui ada kesalahan pencatatan. Kata Rohmat. Rohmat ini memang tukang backing orang apa mati memang. Loh. Bagaimana itu dia dapat? Bayangkan itu orang yang dapat akte kematian. Dorang dapat pendataan ini COVID-19 di provinsi. Kon DP Bapak Suparlan ini penama termasuk dia yang so mati. Padahal ada sembuh. Masih sehat bugar. Ini apa DP nama? Segar. Salah ini Kang. Salah kesalahan administrasi. Salah input. Salah input. Begitu kalau untuk main Excel. Bapak Suparlan, memang betul Bapak Suparlan tetap kaget. Yang orang loh. Loh, kok saya dikabarkan mati? Kalau kita jadi Pak Suparlan, Bapak diam. Iya bayar pajak. Iya, negara tahu so mati. Bini dapat santunan. Iya Kang. Oh, apalagi pensiunan Kang. Doh. Boleh tembus dinding. Boleh tembus dinding. Boleh tetangga orang Kang. Pas orang 4 tahun. Oh. Berarti setan masih sehat bugar kata. Malam-malam dia dobrak mana? Pakai celana training. Boleh. Celana training. Yang kau polo. Kan kalau pok-pok. Yonex. Kalau pok-pokan mau bunyi toh. Tok. Kalau dia kan kalau mbas pok bunyi. 1, 2. Semoga sehat terus Bapak Suparlan. Atau kalau akte kematian ini kalau boleh perpanjang Bapak. Dah. Itu dia tadi 3 berita nasional yang telah kita baca. Dan kali ini kita masuk di belok. Berita lokal. Lokalisasi. Ini kita mesti ingatkan ulang kalau berita lokal itu bukan hanya di Manado. Lokal itu maksudnya Solo, orang yang satu rumpun. Nah, orang Birman yang masuk.
Ini berita lokal Belok. dari Bekal. BKL dari Berita lokal. sindonews.com. Yang lucu ini sebenarnya DP ini Cuma headline. DP tagline. Begini supaya orang baca. Kalau nak begini kan tuh orang nak mau baca. DP headline, ribuan warga Bitung tumpah ruah ke jalan menanti kedatangan Presiden Jokowi. Tumpah ruah itu sama dengan bawa sup yang gue gitu. Tumpah ruah KWD. Loh. Itu saya Pak Jokowi datang. Ada Suparlan nih loh. Udah Kok rame? tumpah ruah. Tanya saya. Kita kok jadi orang Bitung kita nyak makuru jumlah Pak Jokowi nih. Ya, apalagi ada covid begini. Ribuan masyarakat tumpah ruah di jalan raya depan Pelabuhan Peti Kemas, Kota Bitung menanti kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan memantau pelaksanaan vaksinasi di dalam kompleks pelabuhan tersebut. Pak Rahmat, seorang warga Pateten ini belum sebaling paniki dulu, habis pergi paniki dia pergi Pateten. Itu kan bilang paten itu pateten. Sudah sejak pukul 12, Wita dia berdiri menanti kedatangan orang nomor 1 di Indonesia. Sudah dari jam 12 siang saya berada di sini. ingin melihat kedatangan Pak Jokowi. Senang Pak Jokowi bisa datang ke Kota Bitung. Tol sepanjang 13,5 km langsung menuju ke Pelabuhan Peti Kemas Bitung. Oh, meresmikan? Kira super diresmikan ini. Oh, ini Danau Wuduk Bitung, Kang. Sambungan itu. Tapi ini dorang orbit ini dengan sukarela kan. Lihat orang kan waktu orang masih sekolah mana pernah tuh tiba di suatu pagi yang cerah tiba-tiba dapat suruh nyanak mau belajar orang hari ini wani batung rikomo. Iya. Batung rikomo. Pegang bendera ya. Orang tidak dengan suka rela dan riang gembira. Kita pernah begitu, Menanti kedatangan. orang satu sekolah pernah lagi kan. Itu SBY kan kayaknya. SBY. Orang masih SD. Kok kita siapa sih dia gitu kan? Batung Siapa rikomo. sih dia? Kok cuma ada lewat begitu? Ada tendang. Panser. Panser. Tank kata. Kata seteng. Ancur. Bengkok sama begini. Banteng maksudnya. Oh, Bante. Orang Selunakin itu. dengan penuh kesadaran dan riang gembira dorang menanti Presiden Jokowi ini. Jokowi dan rombongan tiba di Kota Bitung sekitar pukul 16. Bayangkan dia tadi batung dari jam 12 Ujang. dan langsung disambut antusias kata Presiden Jokowi. Loh. Tidak ada. Warga mulai dari langsung disambut antusias warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menyambut kedatangannya dengan berteriak. Loh. Mantap juga ini warga Kota Bitung. Dorang sangat mencintai Presiden Jokowi sama seperti kami semua yang ada di channel. Tepuk tangan untuk warga Bitung. Tepuk tangan. Warga Bitung. Orbit. Menyambut kedatangannya dengan berteriak, Pak Jokowi! Orang Bitung Soba Medok. Pak Jokowi, selamat datang! Pak Jokowi minta buku! Pak Jokowi minta kaos! Ada pelaksanaan vaksinasi Kote. Buku apa dong itu? Kemudian rombongan Jokowi kembali pulang. Sebelumnya di sepanjang jalan masyarakat sudah berdiri. 30 menit dia memantau orang vaksin. Mobil yang ditunggangi Jokowi kemudian sempat berhenti beberapa kali dengan membagi-bagikan buku dan kaos. Masyarakat mulai dari anak-anak dewasa saling berebut. Begitu memang. Bagus, begitu. Harusnya untuk menyambut, ya tidak juga sih. Sebenarnya tidak perlu disambut seperti itu toh, tak rasa. Ada presiden kan tuh. Kapan ada presiden bertemu Orbit? Ya, Orbit bertemu presiden boleh. Presiden ke Orbit? tapi presiden, jangan sudah potong. Nah, ya, itu dia tadi berita lokal dan tentu saja orang sebenarnya ada berita lokal yang lebih penting sebenarnya. Orang tahu beberapa hari ini Manado sedang Dilanda banjir. banjir. Sebenarnya orang nih boleh bahas karena itu berita duka. Orang berduka Orang daerah-daerah yang kita untuk di para korban ya, Iya. korban banjir. Soalnya sedih, orang Malalayang kalau Ujang cari tidur, kalau orang sana Ujang manimpang.
Iya kasihan. Mana satu setang? Iya ada orang. Waspada dulu. Iya kita ini soalnya pulang-pulang Orang semangat orang-orang untuk menyemangati para korban. North people. Akan ada waspada banjir. Apa? Kita belum berpikir. Waspada cuaca ekstrim dulu. Oke, closing. Belalang. Waspada. Tadi dulu, waspada. Nasihat Bapak Daniel. Malam-malam lihat belalang. Cakep. Cakep. Malam-malam lihat belalang. Cakep. Pas ditangkap, belalang terbang. Cakep. Sayang ini memang musim hujan. Cakep. Jangan lupa kamu menimpang. Ande tidak mudah. Mora mori. Dadah. Dadah.